wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya akan membahas tentang seputar Nusantara Sehat perihal pembuatan akun Nusantara Sehat. Banyak nih yang DM dan juga komen di channel YouTube saya terkait tentang pembuatan akun Nusantara Sehat ini. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya rangkum, semoga bisa membantu kalian ya. Pertanyaan yang pertama nih, bagaimana jika lupa email dan password? Nah, perlu kalian ketahui untuk menjadi Nusantara Sehat ini, apalagi di tahap seleksi, kalian itu membutuhkan email yang aktif. Kalau kalian lupa email, kalian bisa membuat email yang baru dan mengemailkan keluhan kalian itu di email nusantarasehat.kemkes@gmail.com. Jadi kalian itu cantumin nama kalian lengkap siapa, kemudian email yang aktif itu apa, email yang baru, dan kemudian NIK kalian, nomor induk kependudukan kalian. Nah, kalian di situ tulis pengen masuk Nusantara Sehat tapi lupa email, bisa nggak diganti dengan email yang baru ini ya. Kemudian nanti akan ada balasan dari Nusantara Sehat. Nanti akun kalian yang lama itu mungkin akan dihapus, jadi kalian bisa membuat akun lagi seperti itu. Itu solusi yang pertama. Kemudian bagaimana jika lupa password? Itu gampang banget, jadi kalian tinggal masuk di website nusantarasehat.kemkes.go.id. Di situ nanti kalian akan menemukan lupa password. Nah, itu klik aja, kalian isi email kalian apa dan kemudian kode keamanannya berapa. Setelah itu nanti kalian cek di email kalian yang aktif itu di kotak masuk. Kalau nggak ada di kotak masuk, kalian cek di kotak spam. Nah, di situ ada balasan dari Nusantara Sehat. Klik di sini, di situ yang untuk penggantian password yang baru. Nah, kalian akan diarahkan untuk mengganti password yang baru. Jadi kalian bisa masuk ke akun Nusantara Sehat lagi, seperti itu. Semoga bisa membantu ya pertanyaan ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika tertulis akun Anda sudah direaktivasi? Reaktivasi. Nah, itu nggak masalah teman-teman. Itu namanya akun kalian itu sudah direkam oleh sistem Nusantara Sehat. Seperti misalnya kalian udah pernah ngisi biodata sebelumnya sampai ke tahap esai dan sudah terverifikasi. Nah, itu datanya sudah direkam Nusantara Sehat. Kalian nggak bisa merubah lagi gitu ya. Jadi ini tuh biasanya dialami oleh teman-teman yang dulunya pernah mendaftar Nusantara Sehat kemudian tidak lolos Nusantara Sehat gitu ya. Jadi ketika ada rekrutmen baru, kalian mencoba untuk mendaftar, nah data kalian tuh udah direkam. Nah, salah satu solusinya gimana Kak gitu ya. Jadi untuk saat ini jika kalian sudah terlanjur seperti itu tidak bisa untuk diulang ya teman-teman. Kalian berdoa aja semoga apa yang kalian tulis itu bisa lolos saat ini. Nah, misal pun tidak, kalian jangan berputus harapan. Kalian bisa mencobanya itu di tahap selanjutnya, di periode selanjutnya. Nah, ketika di periode selanjutnya itu kalian ketika masuk di website Nusantara Sehat, login, jangan klik dulu yang namanya form individu ataupun yang tim. Nah, di situ nanti kan ada kolom ya teman-teman, ubah data. Jadi kalau kalian pengen ubah data dulu, diklik, baru kalian bisa ngubah data kalian yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi data kalian tuh masih bisa dirubah, kecuali kalau kalian sudah mengklik tautan yang paling bawah itu. Kalau misalnya ada rekrutmen tim, nah kalian klik di situ rekrutmen tim, apakah Anda pengen mendaftar Nusantara Sehat, kalian klik iya. Jadi data kalian yang sudah kalian tulis itu bisa untuk direkam gitu, jadi nggak bisa dirubah lagi. Nah, semoga kalian paham ya gitu ya. Jadi sebelumnya kalau kalian pengen merubah data, kalian harus ubah data dulu, jangan asal klik aja gitu. Nah, kemudian yang ketiga, status biodata kenapa kok bisa pending, apa salahnya gitu ya. Jadi teman-teman, kalau status biodata kalian itu pending berarti ada masalah pada data pendidikan ataupun data yang ada di STR kalian. Misalnya yang belum terverified atau yang masih pending itu di data pendidikan. Kalian bisa cek data pendidikan itu mulai dari perguruan tinggi, prodi, dan juga nama kalian di Forlab Dikti. Nah, caranya itu kalau pengen ngecek di perguruan tinggi, kalian cek di forlab.ristekdikti.go.id/perguruan tinggi. Kalau seandainya itu nggak masalah, kalian
klik prodi lagi untuk mengecek prodi. Jadi klik forlabristekdikti.go.id garing prodi. Oke. Nah, kalau itu udah nggak ada masalah, kalian coba cek di mahasiswa. Jadi klik forlab.ristekdikti.go.id garing mahasiswa. Nah, kalian di situ klik nama kalian dan juga NIM kalian. Nah, kalau kalian tidak ditemukan, nama kalian itu tidak ditemukan, otomatis kalian belum terdaftar di Forlab Ristek Dikti. Kalian harus menghubungi pihak kampus kalian agar memasukkan nama kalian itu ke sistem pusat ya, sistem Forlab Ristek Diktinya itu gitu. Jadi kalau seandainya sudah, berarti aman ya, semoga bisa terverifikasi gitu. Lagi jika permasalahannya itu ada di data STR. Kalau kalian bermasalah dengan STR kalian bisa menghubungi organisasi profesi kalian, konsil organisasi profesi ya. Misalnya kalau bidan itu kan di MTKI ya. Jadi kalian bisa email keluhan kalian di organisasi profesi ataupun menghubungi orang yang kalian kenal agar mengaktifkan data kalian, STR kalian itu di pusat. Nah, agar terverifikasi dan terhubung dengan sistem Nusantara Sehat. Kalau misalkan itu sudah terhubung, otomatis data kalian itu pasti terverified gitu ya. Kalau belum terverified berarti masih ada masalah tuh, belum masuk ke sistem pusat, intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan data STR kalian itu tulisannya 000 tapi statusnya verified, gimana tuh gitu kan? Itu nggak apa-apa. Yang penting di sini adalah status kalian itu sudah terverified, itu sudah diverifikasi oleh sistem, sehingga kalian itu bisa mendaftar gitu ya. Itu mungkin masih dalam sistem manual. Biasanya nih ada beberapa organisasi profesi yang membutuhkan proses validasi STR-nya itu lama, misalnya seperti tenaga kefarmasian ya, itu memang membutuhkan waktu yang sedikit lama ya, biasanya sekitar 2 harian kayak gitu. Jadi untuk untuk profesi farmasi itu mungkin kalian harus sedikit bersabar gitu kan, harus menunggu dulu. Biasanya sih 2 harian atau 1 hari gitu ya, tergantung dari yang daftar itu banyak atau enggak. Kalau seandainya yang daftar masih dikit kayak gitu, nah proses kalian mungkin bisa lebih cepat seperti itu. Nah, misalkan kalau seandainya ada kasus juga di data pendidikan sudah verified, kemudian data STR juga sudah verified, tapi kenapa status biodata yang di bagian atas kok masih pending? Nah, itu nggak apa-apa, kalian tunggu aja 1 kali 24 jam kemungkinan itu sudah terverifikasi gitu ya. Paling lama itu biasanya 2 hari. Jadi kalau udah data pendidikan verified, kemudian STR verified, nah itu aman, kalian tinggal tunggu aja. Jadi jangan khawatir, sabar-sabar aja ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah BPJS dan NPWP itu wajib dimiliki gitu? Jadi teman-teman, untuk daftar Nusantara Sehat ini kepemilikan BPJS itu wajib ya. Kalau kalian nggak punya itu nggak bisa, karena itu wajib. Berbeda lagi dengan NPWP. Kalau NPWP ini kalian bisa nanti bikinnya setelah kalian lolos di tahap selanjutnya gitu. Jadi saat mengisi form di bagian NPWP, kalian bisa tulis aja angka 999. Nah, nanti itu akan bisa terkoneksi gitu ya. Kalau seandainya kalian lolos, kalian setelah itu bikin NPWP nggak apa-apa gitu. Kalau BPJS itu wajib. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengetahui biodata kita itu sudah terkirim atau belum? Jadi teman-teman, nanti di situ kan kalian ada isi yang namanya preview dan kirim ya. Jadi nanti di bagian itu setelah mengisi esai itu kan ada yang namanya cetak biodata. Nah, ketika kalian klik itu, otomatis sistem sudah merekam jejak kalian, merekam biodata kalian. Jadi data yang terakhir itu adalah ketika kalian mengklik preview dan kirim, dan juga cetak biodata. Nah, itu udah otomatis terkirim di pusat gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kapan pengumuman hasil tes Nusantara Sehat tahap 1? Jadi gini teman-teman, untuk pengumuman ini belum bisa dipastikan ya, karena emang nggak ada jadwal gitu. Kalau ada pengumuman ya langsung masuk di email kalian ataupun di website nusantarasehat.kemkes.go.id. Jadi kalian tuh rajin-rajin aja cek
di website dan juga rajin lihat email kalian gitu. Kalau saya dulu sih sekitar 1 mingguan ya gitu ya. Jadi ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 5 hari juga udah ada pengumuman. Jadi tuh intinya kalau kalian udah daftar dan udah verified semua, kalian rajin aja tiap hari buka yang namanya email kalian dan juga website Nusantara Sehat gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan periode selanjutnya akan dibuka? Untuk pembukaan lagi itu masih belum bisa dipastikan juga, karena ya memang seperti itu gitu ya. Kita itu daftar Nusantara Sehat itu kan memang ya pengabdian gitu ya. Jadi kapanpun dibutuhkan negara ya kita siap gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau kalian pengen daftar Nusantara Sehat ya rajin-rajin update gitu di websitenya Nusantara Sehat. Dan insya Allah kalau seandainya ada pembukaan itu saya akan beritahukan di YouTube ataupun di Instagram saya. Pertanyaan selanjutnya, lebih baik daftar NS tim atau NS individu? Jadi teman-teman itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Kalau saya pribadi dulu karena saya NS batch 2, jadi itu adanya cuma NS tim aja, jadi saya daftarnya NS tim dulu. Nah baru setelah NS tim saya lanjut NS individu. Jadi buat kalian yang pengen daftar NS tim atau NS individu itu kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau kalian pengen tahu gimana enak atau enggaknya NS tim atau individu, saya udah pernah jelaskan di video sebelumnya tentang perbedaan Nusantara Sehat tim dan juga individu. Nah di situ karakter kalian, karakter diri kalian cocoknya yang mana kalian bisa pilih ya. Kalau saya pribadi ya saya dulunya karena ada tim dulu ya makanya saya pilih tim dulu, habis itu lanjut individu gitu ya. Nah mungkin itu pertanyaan dari teman-teman yang terbanyak ya. Semoga bisa membantu kalian semua. Semoga kalian sukses ke depannya dan juga semoga bisa bergabung menjadi anggota keluarga Nusantara Sehat gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.